Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi keterampilan bahasa Indonesia. Dengan beranggotakan saya sendiri, Suci Sukma Purwandini, dengan NPM 205060047, lalu ada Elpina Rahmawati Suroso, dengan NPM 205060064, lalu ada Raya Amanda Nurislami, dengan NPM 205060054, dan Talita Intan Nurlita dengan NPM 205060071. Hakikat keterampilan berbahasa. Aristoteles menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Menurut Finansiaro, dalam Yeti Mulyati dan Isah Cahyani 2015, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media menyampaikannya bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Berbagai kebudayaan bisa saling menyatu karena ada salah satu aspek yang mampu mengikatnya, yaitu bahasa. Adapun aspek-aspek keterampilan berbahasa yaitu 1. Menyimak, 2. Berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat yaitu menulis. Yang pertama ada mendengarkan atau menyimak. Menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Proses menyimak sudah termasuk mendengar, namun sebaliknya mendengar belum tentu menyimak. Ada dua jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Menyimak secara non-interaktif terjadi tanpa langsung, contohnya menonton TV, mendengar ceramah dari radio. Dalam situasi menyimak non-interaktif, kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembaca, tidak bisa meminta pembicara mengulangi apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicara diperlambat. Yang kedua yaitu berbicara. Menurut Puji Santosa, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Pengertian ini pada intinya mempunyai makna yang sama dengan pengertian yang disampaikan oleh Tarigan, yaitu bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. Keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu yang pertama adalah interaktif. Situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Yang kedua, semi-interaktif. Semi-interaktif misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain, baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Yang ketiga, non-interaktif. Situasi berbicara dapat dikatakan bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Misalnya, berpidato melalui radio atau televisi, pidato kenegaraan yang disampaikan melalui siaran televisi atau radio tersebut ke dalam jenis ini. Membaca. Krisda Laksana Sumardi 1998-32 menyatakan bahwa membaca adalah keterampilan mengenai dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dan bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran keras-keras. Keterampilan membaca terbagi dalam dua klasifikasi, yakni membaca pemula dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca pemula ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis
dan dapat membunyikan dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi baca belum tentu begitu tampak karena orientasinya membaca lebih ke pengenalan lambang dan bunyi bahasa. Trigan dan Henry Guntur mengatakan belajar ialah menulis secara konvensional, diartikan sebagai anak-anak belajar menuliskan sesuatu dalam sistem tulisan tertentu yang dapat dibaca oleh orang yang telah menguasai sistem ini. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif, produktif, dan keterampilan ini dipandang mendidik hierarki yang paling rumit dan kompak di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Keterampilan menulis pun diklasifikasi ke dalam dua kategori, yakni menulis pemula dan menulis lanjutan. Menulis pemula dan lanjutan. Menulis pemula sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan yang melainkan hanya sekedar pelukis melalui gambaran lambang lainnya. Bahasa ke dalam wujud. Lambang-lambang tertulis pada awalnya memasuki persekolahan, para siswa dilatih menulis pemula yang proses pembelajarannya sering disinergikan dan diintegrasikan dengan kegiatan membaca pemulaan. Kegiatan menulis sesungguhnya atau menulis lanjutan merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Hubungan antara aspek keterampilan berbahasa ada 4. Yang pertama, hubungan berbicara dengan mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, hubungan mendengarkan atau menyimak dengan membaca. Yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Dan yang keempat, hubungan menulis dengan berbicara. Kesimpulannya, bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan ataupun tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.